tujuan hukum, contoh dan sanksi jika kita melanggar hukum, dan lembaga-lembaga penegak hukum. Di sini kita ke pengertian hukum. Jadi, hukum itu adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban, kenyamanan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara memiliki hukum yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa Indonesia ini merupakan negara hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib untuk mentaati hukum dan yang berlaku di Indonesia. Nah, sedangkan tujuan dari bentuknya hukum yaitu yang pertama, menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan. Yang kedua, menjaga hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu menciptakan keadilan tanpa memandang kasta. Dan yang terakhir yaitu menjaga agar kita tidak berbuat main hakim sendiri dalam lingkungan masyarakat. Untuk contoh dan sanksi jika kita melanggar hukum dan lembaga penegak hukum akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mehta Zaskia. Silahkan. Nah, berikut ini adalah contoh pelanggaran hukum beserta sanksinya. Yang pertama, misalnya melanggar lalu lintas, sanksinya itu dikenakan denda. Lalu yang kedua, mencuri, sanksinya itu dikenakan denda sampai masuk penjara. Lalu yang ketiga, pencemaran nama baik, sanksinya itu dikenakan denda sampai masuk penjara. Lalu yang keempat, telat membayar pajak, sanksinya itu diberi peringatan dan denda. Lalu yang kelima, membawa senjata tajam ke sekolah. Nah, sanksinya itu diberi peringatan serta diskors dari sekolah. Yang keenam, tidak membayar iuran kas beserta kebersihan. Sanksinya itu diberi peringatan dan denda. Nah, berikut ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada Mahkamah Agung dan Peradilan Khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kita kenal dengan Komnas HAM. Lalu ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan yang terakhir ada Badan Nasional Narkotika (BNN). Nah, itu saja penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari agama. Saya Alia Fatia Saka Dan saya Tarisa Ananda. Di sini saya akan menjelaskan apa itu agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Nah, di sini ada norma agama. Norma agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui urusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjurannya. Nah, di sini juga ada contoh. Yang pertama adalah meninggalkan sholat, yang kedua mencuri, yang ketiga tidak toleransi. Selanjutnya ada sanksi pelanggaran norma agama, seperti hidup yang tak tenang dan tak teratur. Selain itu, munculnya penyesalan dalam hati pelanggar, sampai rusaknya hubungan dengan orang lain. Belum lagi, sanksi norma ini juga berupa dosa yang balasannya akan diterima di akhirat. Di Indonesia sendiri, agama yang sudah diakui oleh pemerintah ada 6, yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Hindu, ketiga ada Kristen Protestan, keempat ada Katolik, kelima ada agama Konghucu, dan terakhir ada agama Buddha. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang norma kesopanan. Pertama-tama kami mau menjelaskan dulu nih kenapa kami pakai kostum ini. Jadi kalau kalian lihat di sini kami pakai mahkota mungkin identik dengan ratu. Nah, kenapa ratu? Karena kalau kita lihat ratu itu seorang ratu itu berwibawa, anggun, cantik, baik, dihormati, disegani, dan auranya terpancar. Seorang ratu itu juga tidak sembarangan menjadi seorang ratu. Dia pasti adalah orang terpilih, orang berkualitas, dan orang terpandang. Nah, menurut kami filosofi kesopanan seperti itu. Kalau kamu punya kesopanan, kamu akan diratukan oleh orang lain. Kesopanan ini menurut kami sendiri adalah hormat dan beradab dalam berperilaku, juga santun dalam bertutur kata. Jadi saat orang memiliki sikap sopan dalam dirinya, kita akan melihat dia seperti melihat ratu. Kita kagum dan auranya terpancar. Dan satu lagi, yang menjadi seorang ratu itu
menjadi orang yang berkualitas dan terpandang. Sebaliknya, orang kalau nggak punya kesopanan, dia nggak akan dipandang sama orang lain. Pasti kita ilfil, nggak suka, dan males banget sama orang kayak gitu. Kita pasti mikir, ngapain kita sopan sama orang yang nggak tahu sopan santun. Kalau kamu sopan, orang juga pasti sopan sama kamu. Jadi itu tergantung dari diri kita sendiri dulu. Dia akan ngerasa nggak enak kalau bersikap nggak sopan, padahal kamu udah sopan, dan itu pasti. Jadi misalnya ada kamu udah bersikap sopan sama orang lain, tapi orang lain malah seenaknya sama kamu, berarti orang itu bukan orang. Seperti yang kita ketahui, norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat dan komunitas tertentu. Adapun contoh-contoh norma kesopanan. Nah, sikap yang paling basic yang seharusnya kalian miliki adalah mengucapkan 4 kata ajaib, yaitu maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Contohnya, 1. Meminta maaf setelah berbuat salah. Contoh kecilnya, kamu masuk kelas lalu kamu lupa lepas sepatu, padahal kelasnya udah bersih. Terus pas ditegur, kamu sebaiknya mengucapkan maaf. Itu baru berkesopanan. 2. Meminta tolong. Contohnya, ketika kamu minta tulisin atau minta gambarin, kamu harus pakai kata minta tolong dan tunggu persetujuan dia mau atau enggak. Yang ketiga, terima kasih. Contoh kecilnya, kamu pinjam barang ke teman kamu dan jangan lupakan ucapkan terima kasih saat mengembalikan barang tersebut. 4. Permisi. Contohnya, kamu terlambat datang ke sekolah dan di kelas sudah ada guru. Saat hendak masuk, kamu harus ketuk pintu, lalu ucapkan salam dan ucapkan permisi Pak, Bu, dan jangan lupa minta maaf karena telah terlambat. Walaupun cuma hal kecil, jangan pernah lupa untuk selalu ucapkan 4 kata ajaib tersebut, karena itu adalah bentuk kesopanan kita. Selanjutnya ada contoh pelanggaran norma kesopanan, itu seperti membentak orang tua, masuk kelas tanpa izin padahal ada guru, dan meminjam barang orang tanpa izin. Selanjutnya, kalau kita memiliki kesopanan, kita akan mendapatkan manfaatnya. 1. Yaitu membuat hidup lebih bahagia. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. 3. Dipercaya oleh orang lain. 4. Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, sanksi-sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dan kritikan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. Kesimpulan dari yang kami sampaikan, kesopanan itu harus banget kita terapkan dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Karena bersikap sopan memang sepenting itu. Dan ingat, mau siapapun kamu, mau kamu keturunan siapa, mau kamu saudara siapa, kalau kamu tidak sopan dengan orang lain, maka kamu tidak akan dihargai orang lain. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami